Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini normalisasi Kali Cipinang dan banjir Kanal Timur yang menjadi satu bagian mega proyek sodetan Kali Ciliwung, teman-teman. Di Jakarta itu teman-teman memiliki 3 persoalan banjir yang selama ini terus dilakukan upaya pengendalian ya teman-teman. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor, dan yang kedua itu adalah hujan lokal, dan yang ketiga adalah banjir rob. Dan ketiga hal tersebut pemerintah kita sudah melakukan upaya yang sangat baik, yaitu mulai dari banjir kiriman telah dibuatkannya bendungan Ciawi Sukamahi ya, karena banjir kiriman ini dari puncak Bogor di salah satu tempat yang indah di sana, tetapi di hilirnya menjadi suatu bencana ya. Karena ulah tangan kita sendiri teman-teman, dimana kita masih sering sekali melakukan penebangan pohon ya di daerah puncak Bogor sana. Pohonnya semakin sedikit, dan juga kebiasaannya kita membuang sampah di sembarang tempat, sehingga debit air yang turun itu sama sekali sudah tidak bisa dikontrol lagi ya, karena resapan airnya semakin berkurang. Sehingga dengan itu pemerintah kita membuatkan solusi, yaitu pengendalian kiriman air dari Bogor dengan dibangunkannya bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa menahan air sekitar 30% ya. Jadi hanya dikendalikan aja, tidak di stop 100% ya, hanya 30% saja ditahan. Nantinya air tersebut juga pun akan mengalir dengan pelan ya, sehingga dikatakan bendungan kering itu di bendungan Ciawi Sukamahi itu, karena hanya bersifat sementara saja teman-teman untuk menahan airnya. Dan nantinya air tersebut toh juga akan dialirkan menuju ke Jakarta dengan dikendalikannya aliran airnya, sehingga bukan air bah yang turun ya, tetapi air yang pelan yang turun di Jakarta. Itu untuk banjir kirimannya. Yang kedua adalah hujan lokal. Di sini diantisipasi dengan pembuatan sodetan Kali Ciliwung itu sendiri ya, yang saat ini di depan kita sedang dilakukan upaya pelebaran banjir Kanal Timur, karena sodetan Kali Ciliwung ini akan memindahkan sekitar 10% ya aliran air dari Kali Ciliwung menuju ke Kali Cipinang, dan nanti bermuarannya nanti di banjir Kanal Timur yang ujungnya itu adalah Laut Marunda, sehingga dilakukan upaya-upaya pelebaran di Kali Cipinang ataupun banjir Kanal Timur ya, sehingga tidak memindahkan masalah teman-teman. Jangan sampai Kali Ciliwung ini selesai permasalahannya dan airnya dipindahkan ke Kali Cipinang dan banjir Kanal Timur, nantinya malah di dua tempat ini yang menjadi masalah ya, menjadi luapan air, sehingga dilakukan upaya pelebaran dan pedalaman pastinya. Dan di sini teman-teman, kalau kalian mau tahu, sebenarnya dulu sekali ini banjir Kanal Timur ini sebenarnya lantainya ini dari beton sebenarnya teman-teman, sehingga ini mirip-mirip kayak kolam renang sebenarnya. Sehingga tidak ada resapan air, sehingga mungkin dari situ pemerintah kita mengambil kebijakan baru lagi ya. Ini harus dihancurkan lantai dasarnya, sehingga tersisalah hanya tanah ya, dimana tanah tersebut bisa meresapkan air pastinya, sehingga kita mempunyai cadangan air ketika musim panas ya. Jadi tidak semua dibuang ke laut. Dan juga diantisipasi dengan proyek 942 milik Pemprov DKI Jakarta ya, yaitu 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan sebenarnya penanganan banjir di Jakarta itu proyek 942 itu hanya induk proyek aja ya teman-teman. Jadi tidak hanya 9 polder aja, tetapi sebenarnya banyak sekali. Contohnya itu adalah polder
Pulau Mas itu nanti bawahnya itu banyak sekali ya, itu seperti Arta Gading, Kampung Ambon, terus polder Kampung Betik juga. Jadi itu per induk proyek teman-teman, begitupun waduknya dan normalisasi sungainya. Terus yang terakhir adalah banjirop ya. Ini juga banjirop ini menjadi dilema juga ya, dimana banyak sekali yang beranggapan bahwa air-air yang di Jakarta itu harus cepat dialirkan ke sungai ya, dan dibuang ke laut sehingga selesai sudah permasalahan airnya di tengah kota ya. Ini menurut saya pemahaman yang salah juga ya, karena sangat berbahaya sekali untuk saudara-saudara kita yang di pesisir utara Jakarta. Karena kalau semua airnya dibuang ke sungai dan ke laut ya, terus dihempas namanya banjir rob ya, dan dihempas namanya banjir kiriman, ataupun sungainya air-airnya dibuang semua ke sungai dan ke laut, maka akan menjadi luapan yang luar biasa nantinya di pesisir utara Jakarta. Dan itu sudah sering sekali terjadi ya belakangan ini di pesisir utara Jakarta, yaitu banjir rob dihantam sama banjir kiriman ya, sudah banjir datu daerah situ di pesisir utara Jakarta. Sehingga dibuatkanlah namanya NCICD, National Capital Integrated Coastal Development ya, ataupun tanggul laut, sehingga itu bisa mengantisipasi banjir rob, dan dibuatkannya rumah-rumah pompa. Dan NCICD ini ada dua ya kalau tidak salah ya, yaitu tanggul pesisir pantai dan tanggul laut. Jadi kalau tanggul pesisir pantai itu ya sepanjang pesisir pantai utara dan barat itu sejauh 46 km kalau tidak salah, itu akan dibuatkan tanggul, dan saat ini baru 13 km yang dibuatkan tanggul tersebut teman-teman. Dan untuk tanggul lautnya ataupun giant seawall ya, itu lebih besar, itu nanti dia akan menuju ke tengah laut. Dan ini memang ini mega proyek ini akan melibatkan pihak swasta, karena sangat banyak sekali anggaran yang akan dikeluarkan ya kalau dibuatkan giant seawall, ataupun bentuknya itu seperti kepakan sayap Garuda. Nah loh, kayak kenal tuh jargonnya siapa tuh. Oke, sekarang kita akan menuju ke sisi outletnya. Nah, di sisi outlet ini sebenarnya teman-teman sudah selesai ya. Jadi ini mega proyek Sodetan Kali Ciliwung ini beberapa periode ya kepemimpinan, mulai dari Pak Joko Widodo, pembebasan lahan ya, dan ketika beliau menjabat itu untuk sisi outletnya ini sebenarnya teman-teman, ataupun sisi air keluar ya, ini tidak ada masalah sama sekali, sehingga sisi outletnya ini lebih duluan selesai di tahun 2015 daripada di sisi inletnya teman-teman. Dan yes, di depan kita ini informasi yang saya dapatkan ya, ini sebenarnya beton di depan kita ini teman-teman. Jadi awal-awal bagaimana ini kontraktor sebelumnya ya, karena ini kan sempat ketahan. Ini katanya yang saya dapatkan ini beton, jadi cukup sulit untuk diangkat karena harus dilakukannya penghancuran beton dulu ya menggunakan eskavator breaker, sehingga beton-beton tersebut bisa diangkat. Dan yes, ini dia di sisi outletnya ya yang saya sampaikan tadi. Ini sudah selesai, dan ini proyek-proyek nasional ya. Kalau kita lihat di plafon di atasnya itu ada tertulis BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Berarti ini proyek-proyek nasional, dan proyek untuk pemerintah daerah ini hanya berkewajiban untuk pembebasan lahan saja, dan itu sudah dilakukan ya dari presiden dari gubernur sebelumnya Pak Joko Widodo, terus berlanjut dengan Pak Ahok, dan dilanjutkan lagi oleh Pak Anies Rashid Baswedan. Dan ini proyek sempat tertahan ya teman-teman di tahun 2016 memang karena ada sengketa lahan di Bidara Cina ya, di sisi inletnya, di mana warga Bidara Cina melakukan gugatan class action di tahun 2015-2016 dan dimenangkan oleh warga Bidara Cina, sehingga mangkraklah proyek ini dari tahun 2016 di zamannya Pak Ahok.
Dan dengan beralihnya kepemimpinan ya, berpindah kepada Pak Anies dan dilanjutkan nego-nego tersebut melalui Pak Sandiaga Uno. Dan sepertinya nego-nego tersebut cukup berhasil sehingga pembayaran aprisal dilakukan di tahun 2018 dan dilakukannya pencabutan kasasi, dan Pak Anies pada saat itu bertemu dengan Pak Joko Widodo ya selaku presiden karena sudah naik jabatan, dan Kali Ciliwung ini merupakan proyek-proyek nasional. Jadi Pak Anies langsung ketemu dengan Pak Jokowi untuk meminta restu dan menjelaskan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Pak Ahok ini harus sesegera mungkin dicabut ya, sehingga proyek ini bisa sesegera mungkin berjalan, karena kalau dilakukan terus gugat menggugat bisa dipastikan proyek ini tidak akan bisa berjalan seperti saat ini teman-teman. Sehingga masukan dari Pak Anies itu diterima oleh Pak Jokowi dan kasasi itu dicabut, dan akhirnya proyek ini bisa berjalan hingga saat ini ya. Dimulainya kembali itu di tahun 2021 dengan bertemunya para uli amri kita, Pak Basuki Hadi Mulyono selaku Menteri PUPR, terus Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Pak Anies Rashid Baswedan yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur. Dan saat ini dilanjutkan kembali oleh Pak PJ Heru ya. Jadi ini Masya Allah para pemimpin negeri ini bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan di masyarakat. Salah satunya adalah banjir di Jakarta yang menjadi momok menakutkan ya. Dimana air yang harusnya menjadi rahmat ini menjadi momok yang menakutkan, karena bisa menjadikan banjir yang merugikan banyak pihak di Jakarta. Dan itu semua juga karena ulah tangan kita sendiri ya teman-teman. Semoga saja musibah-musibah ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, bahwa menjaga kebersihan, menjaga lingkungan itu sangatlah penting untuk keberlanjutan kehidupan kita ke depannya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama vlog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.